Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Amalia Oktanugraini dari Prodi PGMI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini, saya mewakili kelompok 7 mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam MI akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Amalia Okta. Yang kedua ada Nur Aminah Rohani. Yang ketiga ada Rizky Eka Mahardika. Dan yang terakhir ada Sofia Angelin. Nah, dalam kesempatan kali ini, kelompok 7 akan menjelaskan tentang kisah hijrah Rasulullah ke kota Taif. Ngomong-ngomong kota Taif nih teman-teman, kota Taif ini terletak di sebelah tenggara kota Mekah yang berjarak 65 km melewati Hunain dan Hunaziyah. Nah, kota Taif ini juga disebutkan dalam Al-Quran loh teman-teman, dalam surat Az-Zukhruf ayat 31 yang bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقالوا لولا هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Shadaqallahul adzim. Nah, dalam surat tersebut disebutkan bahwasanya kedudukan kota Taif ini sejajar dengan kota Mekah. Nah, nanti teman-teman bisa intip tuh artinya di Quran teman-teman masing-masing. Tapi kenapa ya kok berhijrah di kota Taif membuat Rasulullah sedih? Apa ya sebab-sebabnya Rasulullah harus berhijrah ke kota Taif? Kemudian peristiwanya seperti apa sih? Dan yang terakhir kita dapat menyimak hikmah apa yang dapat kita ambil dari peristiwa hijrah Rasulullah ke kota Taif dalam video berikut ini. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Pasti baik-baik kan? Perkenalkan, Ibu Sofi. Ibu Sofi di sini akan membahas materi tentang sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke kota Taif. Apa anak-anak sudah tahu di mana itu kota Taif? Langsung saja ke pembelajaran ya. Kota Taif itu sama istimewanya seperti kota Mekah. Sudah dikatakan Allah dalam firman-Nya dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 31 bahwa kota Taif ini sama istimewanya dengan kota Mekah. Nah, langsung saja ya ke sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke kota Taif. Yang pertama, adanya tekanan dari kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad. Setelah istri Nabi Muhammad Khadijah dan pamannya Abu Thalib meninggal, Nabi Muhammad mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari kaum kafir Quraisy seperti mengganggu, menyakiti, dan perbuatan yang tidak mengenakan lainnya. Yang kedua, kota Taif memiliki harapan yang besar dalam Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam agar tenang dan damai. Yang ketiga, Nabi Muhammad berharap di kota Taif beliau mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari saudara-saudaranya. Kita ulang sekali lagi ya. Beberapa sebab Nabi Muhammad hijrah ke kota Taif. Yang pertama, Nabi Muhammad mendapatkan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Yang kedua, kota Taif memiliki harapan yang besar dalam menyebarluaskan agama Islam yang tenang dan damai. Yang nomor 3, Nabi Muhammad berharap di kota Taif beliau mendapat perlindungan dan pertolongan dari saudara-saudaranya. Sekian beberapa penyebab Nabi Muhammad hijrah ke kota Taif. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Rizky Eka Mahardika. Di sini kakak mau mengajarkan tentang peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Taif. Kota Taif merupakan salah satu kota yang diistimewakan oleh Allah SWT karena kota Taif dianggap setara kedudukannya dengan kota Mekah. Nabi Muhammad pergi ke kota Taif ditemani oleh Zaid bin Haritsah. Nabi Muhammad pergi ke kota Taif dengan tujuan untuk mencari bantuan keluarganya yang ada di Taif, yaitu Kinana yang bergelar Abu Jalil dan Mas'ud serta Habib. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan tentang Islam dan mengajak mereka beriman kepada Allah. Tetapi mereka menolak secara mentah-mentah dan menjawabnya dengan kasar. Mereka justru mengerahkan kaum penjahat serta para budak untuk menyerang dan melempari Nabi dengan batu.
Hal ini menyebabkan cedera pada kedua kaki Nabi Muhammad. Zaid bin Haritsah sendiri berusaha keras untuk menjaga Nabi, namun ia sendiri juga terluka. Kemudian Nabi Muhammad SAW meninggalkan kota Taif dengan kondisi pakaian yang penuh darah dan luka untuk menghindari kejaran penduduk. Kondisi seperti itu, datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril meminta izin untuk menghukum penduduk Taif yang telah kejam terhadap beliau. Namun beliau menolak. Beliau justru berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Aminah. Nah, tadi kan udah dijelaskan ya sama Bapak Rizky bahwasanya ketika Nabi Muhammad hijrah ke Taif, beliau dicaci maki, dihina oleh kaum-kaum Taif yang kejam tersebut. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak merasa dendam. Justru Nabi Muhammad berdoa. Doanya begini adik-adik, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Yang artinya, ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka, sesungguhnya mereka tidak tahu. Setelah Nabi Muhammad SAW mendapat penolakan dari kaum-kaum Taif, kemudian Nabi Muhammad memutuskan untuk pulang kembali ke Mekah. Nah, dalam perjalanan kembali ke Mekah tersebut, Nabi Muhammad dikejar-kejar oleh kaum-kaum Taif yang jahat tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba kaum-kaum Taif yang jahat tersebut tiba-tiba berhenti. Kemudian, mereka kembali pulang ke Taif. Seketika itu, Nabi Muhammad kemudian istirahat di bawah kebun anggur. Kebun anggur tersebut milik Utbah bin Rabi'ah. Nabi Muhammad, beliau duduk di bawah kebun buah anggur, kemudian beliau berdoa. Tanpa disadari, ternyata Utbah bin Rabi'ah mendengar doa dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Utbah bin Rabi'ah tergerak hatinya. Beliau menyuruh pelayannya yaitu Adas untuk mengambilkan anggur, kemudian memberikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Adas ini meletakkan buah anggur di hadapan Rasulullah, kemudian Rasulullah mengulurkan tangannya, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian memakan buah anggur tersebut. Seketika itu juga Adas terkejut. Kemudian Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada Adas bahwa dirinya ini Nabi. Kemudian seketika itu juga Adas mencium kepala Rasulullah, mencium tangan Rasulullah, dan memasuki Islam. Tadi kan udah dijelaskan sama Bapak Rizky dan Ibu Sofi bahwasanya Nabi Muhammad dulu pernah hijrah ke Taif. Nah, lalu apa sih hikmahnya yang bisa kita ambil, yang bisa kita teladani, yang bisa kita contoh? Nah, yang pertama, hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif adalah kesabaran yang luar biasa. Karena apa? Karena ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif, beliau meninggalkan orang yang sangat disayanginya, yaitu Abu Thalib dan Khadijah. Walaupun Nabi Muhammad merasa sedih yang sangat mendalam, akan tetapi Nabi Muhammad tetap semangat untuk berjuang, berdakwah, menyebarkan agama Islam, yaitu agama kebenaran. Wah, sungguh mulia ya sifat-sifat Nabi Muhammad. Jadi adik-adik, apa aja sih yang bisa kita ambil dari semua cerita hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif? Yang pertama yaitu kesabaran yang sangat luar biasa. Yang kedua, Nabi Muhammad pantang menyerah untuk menyebarkan agama Islam. Yang ketiga, Nabi Muhammad selalu semangat menyebarkan agama Islam. Yang keempat, Nabi Muhammad tidak pernah merasa dendam kepada siapapun, walaupun Nabi Muhammad selalu dicaci maki, selalu dihina, bahkan diserang. Wah, sungguh mulia ya sifat-sifat Nabi. Mari kita contoh, mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, jadi gimana nih teman-teman penjelasan dari kelompok 7? Cukup asik bukan? Cukup jelas kan? Cukup dong. Nah, jadi sudah cukup menjawab pertanyaan kita tadi tuh. Yang apa sih penyebabnya Rasulullah berhijrah, kemudian seperti apa sih peristiwanya, kemudian ada yang terakhir tuh hikmah
apa yang dapat kita ambil dari peristiwa ini? Jadi apa yang dapat kita ambil dari peristiwa ini? Betul sekali, ketabahan dan juga kesabaran Rasulullah dalam menghadapi orang-orang yang zalim. Betapa di hati Rasulullah itu nggak ada dendam sama sekali. Kemudian, oh iya, siapa ya tadi yang menemani Rasulullah ketika hijrah ke Taif? Hah, betul lagi tuh, Zaid bin Haritsah. Nah, oke, kita akhiri aja ya pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kami masih dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa tinggalkan surat cinta kalian di kolom komentar ya.